Di video kali ini sedikit lebih serius daripada video sebelumnya yang di part 1. Dan jika kalian belum nonton part 1-nya, kalian bisa tonton di video sebelumnya yang thumbnailnya ini. Itu pembahasan lebih santai, penjelasan paling gampang yang bisa aku jabarin biar banyak yang paham. Tapi di video ini mungkin akan sedikit lebih detail, jadi kita masuk ke pembahasannya secara langsung. Setiap fosil membawa cerita, tapi tidak semua fosil punya potensi membalikkan sejarah. Hanghulu mongoliensis adalah salah satu pengecualian. Ditemukan di daratan Mongolia, bentuknya kecil, makanannya pun tumbuhan, bukan daging. Tapi dari fragmen tengkoraknya muncul satu julukan yang menggelegar di dunia paleontolog, yaitu sang naga. Hanghulu tergolong dalam genus baru di cabang Ornithischia, kelompok dinosaurus herbivora berkaki dua yang hidup di periode Cretaceous awal. Usianya sekitar 100 hingga 125 juta tahun yang lalu, menjadikannya lebih tua dari Suskityrannus hazelae yang baru hidup sekitar 92 juta tahun yang lalu. Artinya, secara garis waktu Hanghulu punya peluang lebih besar untuk menjadi leluhur yang lebih awal dalam pohon keluarga Tyrannosauroid, meskipun dia bukan bagian dari kelompok karnivora itu. Nah, inilah bagian yang bikin publik bertanya-tanya, bagaimana bisa seekor dinosaurus kecil pemakan tumbuhan justru dijuluki naga? Bukankah naga biasanya digambarkan sebagai monster besar yang menyemburkan api atau keganasannya? Secara ilmiah tidak ada kaitannya, namun secara budaya kata naga digunakan sebagai metafora. Naga di sini bukan berarti dia buas, tapi karena dia misterius, langka, dan membawa bobot sejarah yang cukup besar. Jadi dia ini adalah makhluk transisi yang menyimpan rahasia panjang dari asal-usul T-Rex. Secara perilaku juga tidak, Hanghulu bukanlah predator. Ia lebih mirip iguana besar yang sedang evolusi. Tapi yang buatnya menyeramkan bagi para ilmuwan adalah kemampuan mengubah peta silsilah dinosaurus. Keberadaannya memberi tekanan pada posisi Suskityrannus yang selama ini dianggap nenek moyang yang sah dari T-Rex. Jadi ganasnya bukan karena taring, tapi karena implikasi ilmiah dari eksistensinya. Lalu apakah sebutan naga hanyalah bumbu media agar berita ini viral? Sebagian mungkin iya. Dalam dunia paleontolog modern, setiap penemuan besar juga bersaing dalam hal sorotan publik, dan menyebut seekor dinosaurus sebagai naga dari Mongolia jelas lebih menggugah daripada herbivora kecil dari Cretaceous awal. Namun bagi para ilmuwan yang menamainya, istilah naga juga adalah bentuk penghormatan, karena meski tubuhnya kecil, perannya dalam narasi besar evolusi mungkin sangat monumental. Ia bukan memimpin pasukan, tapi bisa jadi pembuka jalan bagi evolusi T-Rex saat ini. Perdebatan mengenai siapa yang paling layak menyandang gelar nenek moyang T-Rex adalah salah satu topik paling dinamis dalam paleontolog. Suskityrannus hazelae dan Hanghulu mongoliensis dengan karakteristik unik mereka telah menjadi pusat perhatian dalam diskusi ini. Keduanya menawarkan petunjuk berharga tentang bagaimana T-Rex berevolusi dari predator berukuran kecil sedang menjadi raksasa yang mendominasi ekosistem di akhir periode Kapur. Salah satu alasan utama mengapa Suskityrannus dan Hanghulu dianggap sebagai kandidat kuat untuk nenek moyang T-Rex adalah karena keduanya menunjukkan ciri khas Tyrannosaurid awal yang cukup konsisten. Ciri-ciri ini merupakan jembatan evolusi yang menghubungkan Tyrannosauroid yang lebih primitif dengan Tyrannosauroid yang lebih maju. Meskipun ukuran tubuh mereka jauh lebih kecil dibandingkan T-Rex, anatomi mereka sudah mulai memperlihatkan adaptasi yang akan menjadi penentu kesuksesan Tyrannosaurid di kemudian hari. Suskityrannus yang tengkoraknya relatif lebih ringan dan ramping dibandingkan Tyrannosaurid besar, ia sudah memiliki fitur gigi yang mulai mirip dengan T-Rex tapi lebih kecil. Ini menunjukkan bentuk dan struktur yang mengidentifikasi kemampuan untuk merobek daging. Ini adalah sebuah adaptasi kunci bagi predator. Selain itu, keberadaan kaki arthometatarsalia pada Suskityrannus menunjukkan bahwa adaptasi untuk kecepatan dan efisiensi gerak sudah berkembang pada awal evolusi Tyrannosauroid. Adaptasi ini sangat penting bagi predator yang mengandalkan kecepatan untuk mengejar mangsa. Demikian pula Hanghulu juga menunjukkan ciri khas Tyrannosauroid awal. Meskipun tengkoraknya dangkal, ia memiliki fitur-fitur yang menjadi karakteristik Eutyrannosaurian atau Tyrannosaurus sejati, seperti tulang hidung yang menyatu dan kasar.
Kombinasi ciri-ciri anatomi pada Hanghulu yang mencakup karakteristik basal, lebih primitif dan derived, lebih maju, menjadikannya fosil transisi yang sangat penting. Ini menunjukkan bahwa meskipun ia mungkin bukan nenek moyang langsung, ia berada pada jalur evolusi yang sama yang pada akhirnya mengarah kepada T-Rex. Perdebatan mengenai siapa yang lebih cocok menjadi nenek moyang T-Rex menjadi semakin menarik ketika kita membandingkan Susquetirannus dan Hanghulu. Keduanya memiliki argumen kuat untuk mendukung klaim mereka, namun juga memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Meskipun saat ini Susquetirannus lebih disepakati sebagai leluhur langsung atau dekat T-Rex, terutama disebabkan oleh kelengkapan fosil yang memungkinkan analisis silsilah lebih akurat dibandingkan Hanghulu yang tergolong baru dan fosilnya belum selengkap itu. Tapi ini bukan berarti Hanghulu tidak relevan. Bisa saja berasal dari cabang lain dalam pohon keluarga Tyrannosaurus yang berpisah lebih awal alias sepupu tua dalam garis keturunan evolusi T-Rex. Perdebatan sengit mengenai siapa yang paling layak menyandang gelar nenek moyang T-Rex mungkin terlihat seperti sekedar perebutan takhta ilmiah. Namun di baliknya tersimpan alasan yang jauh lebih dalam dan fundamental bagi pemahaman kita tentang evolusi kehidupan di bumi. T-Rex dengan segala kemegahan dan reputasinya sebagai predator puncak telah lama menjadi ikon dinosaur, bahkan menjadi semacam selebriti di mata publik dan ilmuwan. Pengaruhnya dalam paleontolog tidak bisa diremehkan. Ia adalah salah satu dinosaurus yang paling banyak dipelajari dan setiap penemuan yang terkait dengannya selalu menarik perhatian luas. Bagi para ilmuwan, pencarian nenek moyang T-Rex bukan sekedar upaya untuk mencari sensasi yang viralitas. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa apapun yang dikaitkan dengan T-Rex cenderung menjadi viral, alasan utamanya adalah untuk memahami proses evolusi secara lebih mendalam. T-Rex adalah puncak dari garis keturunan Tyrannosaurid yang sangat sukses. Dan untuk memahami bagaimana ia mencapai ukuran, kekuatan, dan dominasinya, kita perlu menelusuri kembali ke akarnya. Menemukan nenek moyang yang tepat membantu kita mengisi celah dalam pohon keluarga Tyrannosaurus. Memahami adaptasi apa yang muncul pada tahap awal dan bagaimana adaptasi tersebut berkembang seiring berjalannya waktu. Studi tentang nenek moyang T-Rex memungkinkan para ilmuwan untuk memahami transisi evolusi, bagaimana dinosaurus kecil dan lincah seperti dua spesies tadi berevolusi menjadi raksasa. Lalu mengidentifikasi adaptasi kunci dari kapan dan bagaimana ciri-ciri khas T-Rex ini pertama kali muncul. Apakah adaptasi ini berkembang secara bertahap atau melalui lompatan evolusi? Setelah itu memetakan penyebaran geografis dari bagaimana T-Rex menyebar ke seluruh benua, apakah ada satu pusat asal ataukah mereka berevolusi secara paralel di berbagai wilayah. Dan setelah itu menguji hipotesis evolusinya. Dari setiap penemuan fosil baru adalah kesempatan untuk menguji dan menyempurnakan hipotesis yang ada tentang hubungan, kekerabatan, dan jalur evolusi. Salah satu kesalahpahaman umum adalah bahwa T-Rex adalah hasil dari garis evolusi yang lurus dan tunggal. Kenyataannya, pohon keluarga Tyrannosaurus sangatlah bercabang dan kompleks, penuh dengan berbagai kerabat yang hidup berdampingan atau berurutan dalam waktu yang sama. Tyrannosauroid adalah kelompok yang sangat beragam, mulai dari spesies kecil seperti Dilong dan Guanlong hingga raksasa seperti T-Rex. Susquetirannus dan Hanghulu adalah dua dari banyak cabang dalam pohon keluarga ini. Masing-masing memberikan potongan puzzle yang unik. Penemuan Susquetirannus misalnya menunjukkan bahwa Tyrannosauroid kecil sudah ada di Amerika jauh sebelum T-Rex muncul. Ini mendukung gagasan bahwa T-Rex berevolusi secara in situ atau di tempat dari leluhur yang lebih kecil di benua tersebut. Sementara itu, Hanghulu mongolensis yang ditemukan di Asia memperkaya pemahaman kita tentang keragaman Tyrannosauroid di benua lain dan kemungkinan adanya migrasi atau penyebaran leluhur yang lebih awal. Jadi gimana menurut kalian? Komen di bawah jika ada yang kurang atau salah. Dan next kita bahas apa lagi? Tulis di komen.